Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami sebagai badal dari saudara kami, yaitu Kiai Al-Ustadz Haji Muslim. Beliau berhalangan untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini. Adapun materi beliau adalah seputar hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa, khususnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Adapun materi yang akan kami bacakan adalah mereferensikan kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam karya Dr. Sayyid Zain bin Muhammad Al-Idrus Ba'alawi. Karena tak punya kitabnya, tak punya kitab fisiknya, kami memakai PDF. Langsung saja kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhatsur Rabi'a Asyara fi dzikri makruhatis shaum. Pembahasan yang ke-14 membicarakan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Makruhatus shaum katsiratun, yang bagi al-ibti'ad. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa itu amat sangat banyak. Yang bagi al-ibti'adu anha, di mana sangat dianjurkan kita menghindarinya. Tujuannya linahuza al-ujurul kamilata, agar kita bisa meraih atau memperoleh pahala yang amat sempurna. Sebab idil makruhu yusabu ala tarkihi imtithalan. Karena perkara makruh itu adalah sesuatu yang diberi pahala untuk kita tinggalkan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Falnadkur jumlatan minha, maka marilah kita akan sebutkan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan di dalam menjalankan puasa. Yang pertama adalah al-hijama wal fastu, yaitu berbekam atau acanduk. Kenapa kok dimakruhkan saat orang menjalankan berpuasa itu? Kenapa kok makruh berbekam? Lima fihi ma min it'afis shaim. Karena berbekam itu atau mengeluarkan darah itu bisa membuat lemah fisiknya orang yang berpuasa. Puasa itu sendiri kan bisa menjadikan badan orang itu lemah. Lalu diperparah lagi dengan lemah karena efek dibekam. Maka bertemulah dua faktor yang menjadikan badan itu lemah. Oleh karena itu syarak datang untuk melarangnya. Cuma di sini karena tidak ada ketegasan bahwa berbekam itu dapat, saat berpuasa itu dapat mengantarkan pada hal-hal yang terlarang, maka tidak sampai hukumnya makruh. Cuma sekali lagi itu bukan haram, tidak sampai pada hukum haram, cuma makruh. Karena dikhawatirkan menjadikan fisik orang yang berpuasa itu adalah lemah nanti. Itu alasannya. Yang nomor dua, di antara hal yang dimakruhkan saat menjalankan berpuasa adalah saat menjalankan puasa al-qublatu, yaitu mencium istri. Wa tukrahu karahata tahrimin, dan makruh hukumnya dengan makruh tahrim. Wa tahrumu in khasyiya fiha al-inzal, dan hukumnya mencium istri itu naik levelnya, bukan hanya makruh tapi naik ke level haram jika dikhawatirkan lantaran mencium itu nanti akan
inzal, keluar sperma. Karena ada rangsangan libido. Jadi dibedakan. Kalau dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan birahi, maka naik pada level haram hukum mencium. Sementara kalau tidak, maka sebatas makruh. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan saat menjalankan puasa antara lain adalah zauqut ta'am, yaitu menyicipi makanan. Menyicipi makanan itu termasuk hal yang dimakruhkan saat menjalankan puasa. Naam, ini taja ilaihi ka'an kana tabbakhan lam yukrah fi haqqihi. Ia memang makruh hukumnya menyicipi makanan. Namun jika memang ada kondisi yang menuntut untuk kita menyicipi makanan, maka hukumnya tak makruh. Seperti misalnya bagi orang yang berposisi sebagai tukang masak, juru masak. Maka bagi juru masak, menyicipi makanan saat sedang menjalankan puasa itu tidak makruh. Karena memang profesinya memang seperti itu. Jadi untuk mengetahui apakah makanan itu sedang kadar asinnya atau enaknya itu sedang apa tidak lah gitu. Maka kan perlu dicicipi gitu. Lah, bagi orang yang bukan tobakhon, bukan yang juru masak, maka hukumnya makruh. Sementara bagi juru masak hukumnya tak makruh karena memang ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal itu. Kemudian hal-hal yang makruh saat menjalankan puasa antara lain adalah mat'ul liban atau luban, mat'ul ilki, wairil masbubi bisukarin aw wairihi, yaitu mengunyah permen karet. Jadi mengunyah permen karet itu hukumnya makruh. Tentu dengan catatan permen karetnya tadi itu sudah hilang unsur-unsur manisnya itu. Jadi semisal menjelang subuh kita, menjelang imsak itu misalnya kita mengunyah permen karet yang ada manisnya itu. Kemudian saat imsak tiba, kadar manisnya itu sudah hilang. Sampai subuh tiba kita tetap mengunyah. Maka hukum puasanya tidak batal. Cuma makruh itu. Tentu sekali lagi makruh di sini dengan catatan unsur-unsur manisnya itu sudah hilang 100%. Ya kalau permen karet yang dikunyah itu masih ada terasa kadar manisnya itu, maka menyebabkan puasa orang itu hukumnya batal. Jadi sekali lagi yang tidak sampai membatalkan puasa saat mengunyah permen karet itu konteksnya adalah permen karet yang sudah hilang nilai-nilai manisnya itu. Jadi zat manisnya itu sudah hilang total. Unsur-unsur manisnya itu. Kemudian di antara hal-hal yang makruh saat menjalankan puasa antara lain adalah at-talazzuzu bimasmu'in wa mubsarin wa malmusin wa mashmumin kasyammir raihan wa lamsihi. Jadi merasakan enak itu. At-talazzuz bimasmu'in, jadi merasakan enak dengan hal-hal yang didengar atau hal-hal yang dipandang, atau misalkan dengan hal-hal yang disentuh atau hal-hal yang dicium. Pendek kata, kita hukumnya makruh mendengarkan semacam musik gitu, melihat hal-hal yang indah gitu, atau mencium bau-bau wangi dan lain sebagainya. Karena kenapa di sini hukumnya makruh ya? Karena bisa dibilang ini adalah bertentangan dengan spirit salah satu dari spirit puasa itu sendiri. Puasa itu kan hadir dalam rangka kan untuk meminimalisir dorongan-dorongan nafsu. Walaupun itu dalam konteks hal-hal yang boleh. Mendengarkan musik itu kan boleh. Misalkan
mengambil parfum atau memakai parfum itu kan hukumnya boleh, tetapi itu kan ada bagian dari bercampur dengan anunya nafsu, sesuai dengan kesenangan nafsu. Termasuk mendengarkan musik, mendengarkan hal-hal yang indah, segala macam pemandangan yang indah. Itu kan hal-hal yang boleh, tapi sesuai dengan atau senafas dengan kesenangan nafsu. Karena itu senafas dengan kesenangan nafsu, maka itu dianggap bertentangan dengan spirit dianjurkannya berpuasa. Di antaranya sekali lagi spirit datangnya puasa itu adalah untuk meredam rangsangan-rangsangan nafsu itu. Keinginan-keinginan nafsu seperti mendengarkan musik, kemudian pakai wangi-wangian dan sebagainya, walaupun hukum asalnya itu boleh, tapi pada saat berpuasa hukumnya makruh. Begitu. Jadi hikmahnya kayak tadi. Karena bertentangan dengan spirit dianjurkannya berpuasa, di mana salah satu tujuan berpuasa itu adalah untuk meminimalisir kesenangan-kesenangan nafsu, walaupun berkaitan dengan hal-hal yang awalnya boleh. Begitu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di antara hal yang dimakruhkan saat berpuasa adalah as-siwaku ba'da zawal ilal ghurub alal mu'tamad fi madzhabil Imam Syafi'i, yaitu bersiwak setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Hal ini kan didasarkan kepada sebuah hadis, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski, bahwa aroma tidak sedap, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah dibandingkan aroma misik. Oleh karena itu hukumnya makruh, dihilangkan bau mulut tak sedap tadi itu, dihilangkan dengan cara bersiwak. Karena memang pada umumnya perubahan bau mulut karena efek puasa itu terjadi biasanya di pertengahan hari, umumnya seperti itu. Itu sebabnya kenapa kalau di pagi hari tidak makruh melakukan siwak, itu bersiwak itu tidak makruh di pagi hari, karena pada umumnya perubahan mulut itu hanya terjadi di siang hari, sementara di pagi hari tidak. Jadi sekali lagi hukum makruh di sini menghilangkan bau mulut itu adalah bau yang merupakan efek daripada puasa, bukan efek daripada yang lain. Kalau semisal efek dari yang lain, semisal karena orang tadi itu paginya tidur, lalu bangun jam 8 semisal, maka tiba-tiba bau mulutnya tak sedap, lalu dia bersiwak, maka bisa dibilang tidak makruh. Mengapa? Karena bau mulut yang tidak sedap tadi itu terjadi bukan karena efek puasa yang ia jalankan, tetapi karena efek daripada tidur. Oleh karena itu kata ulama, sebagian ulama maksudnya, tidak makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang lain mengatakan tetap makruh. Yang namanya siwak itu hukumnya makruh. Baik bau mulutnya itu efek karena puasa atau tidak, itu sama-sama makruh. Ada berpendapat seperti itu. Kemudian waqala jama'atun minasy-syafi'iyyati wa ghairihim la yukrahu. Sebagian dari ulama Syafi'i dan di luar mazhab Syafi'i mengatakan bersiwak itu hukumnya tidak makruh. Berarti ini lebih menitik beratkan kepada dalilnya. Barangkali dipandang kurang cukup kuat dalil yang dijadikan pijakan menghukumi makruh bersiwak pada saat berpuasa itu tak cukup kuat begitu. Di antaranya di dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat tidak makruh itu adalah Imam An-Nawawi dengan alasan dalil yang dijadikan patokan untuk menghukum makruh itu tak cukup kuat begitu. Kemudian di antara hal yang makruh pada saat menjalankan puasa adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaku makhafata wusuli syai'in ilal halqi. Keterlaluan pada saat kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu kan
termasuk hal yang dianjurkan pada saat berwudu. Namun pada saat kita sedang puasa, hukum kumur-kumur dengan cara dikeraskan itu hukumnya berubah jadi makruh. Biar tidak makruh maka kumur-kumurnya sedang-sedang saja. Begitu juga istinsyak itu. Istinsyak itu menghirup air dari hidung itu, kemudian dibuang kembali. Kenapa hukumnya makruh itu? Dikhawatirkan takut ada sebagian dari air itu masuk ke dalam rongga dan itu kan bisa membatalkan puasa. Karena termasuk hal-hal yang membatalkan puasa itu kan sampainya sesuatu ke dalam rongga. Jadi sekali lagi hukumnya makruh pada saat berkumur-kumur kalau kumur-kumurnya itu dilakukan dengan terlalu keras dan bisa berefek batal puasa manakala berangkat dari al-mubalaghah pada saat berkumur-kumur. Kalau kumur-kumurnya tadi tidak dengan mubalaghah, kok ada sebagian dari air yang masuk tanpa sengaja, maka tidak sampai hukumnya batal. Kemudian di antara hal yang makruh lagi adalah takhirul fitri in qasadahu wa ra'a anna fihi fadilatan. Sengaja mengakhirkan berbuka puasa, disengaja. Padahal dia melihat di dalam menyegerakan berbuka puasa itu ada fadilah. Jadi kalau misalnya sudah tahu ini sudah maghrib, maka gak usah pakai lama, langsung aja dia makan untuk membatalkan puasanya, gak usah wirid segala macam. Karena sekali lagi yang dianjurkan di dalam berpuasa itu adalah manakala maghrib sudah nyata-nyata tiba, maka sangat dianjurkan segera membatalkan puasa. Minimal misalkan minum dan sejenisnya. Kemudian di antara hal-hal yang dimakruhkan lagi antara lain adalah al-mukhasamatu wal musyatamatu. Ini berdebat dan sejenisnya. Berdebat dan bertengkar. Ya, bahkan bisa haram kalau keterlaluan. Berdebat kemudian bertengkar pada saat berpuasa adalah termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya adalah yukrahu lis-shaim indal iftar majma'in yatamatmadu bihi indal iftar bal yashrabu lima fi dzalika min izalati raihatil khuluf. Hukumnya makruh bagi orang yang sedang berpuasa adalah membuang air yang ia gunakan kumur-kumur pada saat berbuka puasa. Semisal si A berbuka puasa, tahu maghrib, kemudian berbuka puasa dengan cara sebelumnya itu berkumur-kumur. Maka kumur-kumur air yang ada di mulutnya itu sunnah diminum. Sebaiknya diminum. Kenapa? Karena kalau dibuang, maka masuk kategori tadi. Bertentangan dengan sabda Nabi, la khulufus shaim indallah atyabu indallah itu. Bahwa bau mulut tidak sedap bau mulut bagi orang yang berpuasa itu menurut Allah itu aromanya lebih wangi dibandingkan minyak misik. Maka orang yang berkumur-kumur kemudian dibuang, maka dianggap menghilangkan bau tak sedapnya tadi itu. Jadi yang muangkan kesokan pangeran. Orang yang pangeran kesokan, orang yang pangeran itu senang kok, Allah itu senang kok dibuang seperti itu. Maka termasuk kategori menghilangkan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah terakhir mungkin ini ya, adalah al-iktihal, yaitu bercela. Bercela di siang Ramadan ini hukumnya makruh. Karena di sini terjadi khilaf. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan batal. Tetapi sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan tidak makruh. Lebih tepatnya dikatakan khilaful aula. Ini ada perbedaan yang mendasar antara makruh dengan khilaful aula. Kalau makruh itu adalah
didasarkan kepada hadis yang larangannya itu ada berdasarkan hadis. Namun larangannya tidak tegas. Sementara kalau khilaful aula itu larangannya itu tidak ada secara tegas itu. Tidak ada hadis yang menerangkan larangannya. Jadi adanya khilaf ini bisa dikatakan bersumber dari apakah ada hadis yang melarang bercelak saat berpuasa? Apakah ada atau tidak? Itu. Kalau ada misal apa kuat apa tidak itu yang menjadi problem. Yang menjadi problem di antara ulama. Bagi ulama yang bisa buktikan ada dan hadisnya kuat, maka sampai pada taraf hukumnya makruh. Dan bagi ulama yang tidak memahami seperti itu, dalam arti walaupun ada atau tidak ada sama sekali hadisnya, atau ada namun dipandang kurang kuat, maka bagaikan tak ada. Maka hadisnya tadi karena dipandang tidak kuat, maka tidak bisa menetapkan hukum makruh. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, beribu maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.